Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat Isya dan majelis taklim Masjid Namira, Kota Lamongan, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus yayasan maupun takmir Masjid Namira yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada keluarga besar Bapak Haji Helmi Reza, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga, usaha dan tempat tinggal beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan tersebut, yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan salat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Lebih dari itu, bagi kita yang telah melaksanakan salat Isya yang dilakukan secara berjamaah, berbahagialah. Karena disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi, dalam kitab Sunan Tirmidzi, hadis yang ke-221, bersumber dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal isya'a fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfa lailatin." Barang siapa yang menghadiri salat Isya yang dilakukan secara berjamaah, maka baginya salat separuh malam. Lalu Nabi melanjutkan, "Wa man shallal isya'a
wal fajra fi jama'atin kana lahu kaqiyami lailatin. Barang siapa yang melaksanakan salat isya dan salat subuh berjamaah, maka baginya seperti salat semalam suntuk. Ini menunjukkan kepada kita keutamaan salat isya yang dilakukan secara berjamaah. Separuh malam itu seakan-akan ia habiskan untuk mengerjakan salat malam. Dan apabila ia lakukan subuhnya berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seluruh malam itu. Ia habiskan untuk salat-salat, yaitu sunnah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan salat isya berjamaah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ganjaran pahala seperti yang Nabi sebutkan dalam hadis tersebut. Bahkan Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, betapa besarnya keutamaan salat isya sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau ya'lamuna ma fil atamah was subhi la atauhuma walau habwan." Yang artinya, jikalau mereka mengetahui, seandainya umatku mengetahui pahala salat isya dan subuh, pasti mereka akan mendatangi salat tersebut walaupun sambil merangkak. Karena betapa besarnya, andai kata umatku tahu keutamaan salat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatangi salat itu, yaitu sekalipun sambil merangkak. Karena betapa besar keutamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu menunaikan salat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kita masih berbicara kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kita masih berada pada dosa besar yang nomor 2, yaitu dosa membunuh, menghilangkan nyawa orang lain. Baik, sebelum kami lanjutkan materi yang sudah kami sebutkan pada bulan yang lalu, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian 3 hadis Nabi. Mudah-mudahan ini sebagai pengingat saja ya. Hanya sebagai muqaddimah, pengingat saja dari apa yang sudah kami sampaikan. 3 hadis Nabi tentang betapa besarnya dosa menghilangkan, membunuh orang lain. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya bacakan aja. An-Nasa'i dan Tirmidzi dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis nomor 2439. Saya baca. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli rajulin muslimin." Kata Nabi, sungguh binasanya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Dunia ini hancur, dunia ini binasa, itu masih lebih ringan bagi Allah daripada menghilangkan nyawa seorang muslim. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa menghilangkan, membunuh orang lain. Kita lihat lagi dalil yang nomor 2. Dalil yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan juga Baihaqi, bersumber dari sahabat Buraidah radhiyallahu an. Dia berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatlul mu'mini a'zamu indallahi min zawalid dunya. Hampir mirip sih sebenarnya artinya. Apa kata Nabi? Membunuh seorang mukmin itu lebih besar perkaranya bagi Allah daripada binasanya dunia ini. Besar berarti menghilangkan nyawa orang, apalagi orang itu muslim, mukmin. Nah, ini ya. Karena tersinggung, karena tidak puas, yaitu mungkin kesebelasannya kalah, sehingga dia harus menyakiti saudaranya sendiri, tawuran antar supporter, tawuran antar kampung, antar remaja, bahkan baru saja kita dengarkan, yaitu tadi di salah satu radio swasta yang kami dengar tadi ba'da maghrib, muncul berita yang sangat viral, yaitu seorang anak, yaitu dituduh mencuri uang temannya di bangku MTS. Dia tega dikeroyok anak itu dengan 3 orang sampai mati. Bayangkan. Bapak Ibu sekalian, dan ini terjadi di Sidoarjo. Bapak Ibu sekalian, inilah nyawa orang begitu murah. Oleh karena itu perkaranya lebih besar di sisi Allah daripada lenyapnya dunia ini. Yang terakhir sebagai kata pengantar mengingatkan materi yang lalu, hadis dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2441. Riwayatnya adalah Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil Ka'bati wa yaqul, kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf mengitari Ka'bah, tawaf di Ka'bah seraya beliau mengucapkan kepada Ka'bah. Jadi Nabi mengucapkan kepada Ka'bah. Apa kata Nabi? Ma atyabaki wa atyaba rihaki wa ma a'dhamaki wa a'dhama hurmataki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa bagusnya engkau wahai Ka'bah, betapa harumnya aromamu wahai Ka'bah, betapa agungnya kamu wahai Ka'bah, dan betapa tingginya kehormatanmu, kesucianmu wahai Ka'bah. Lalu Nabi bersumpah. Apa kata Nabi? Walladzi nafsu Muhammadin biyadi la hurmatul mu'mini indallahi a'zamu hurmatan minki maluhu wa damuhu wa anna dhunna bihi illa khairan. Yang artinya, demi zat yang jiwa Muhammad ada di genggaman Allah, di genggaman tangannya Allah. Nabi bersumpah, sungguh kehormatan seorang mukmin, perhatikan, kehormatan seorang mukmin, hartanya seorang mukmin, darahnya seorang mukmin di sisi Allah lebih agung daripada kehormatanmu wahai Ka'bah. Ka'bah itu masih kalah dengan darah kita ini. Kalah. Jangan ngambil hartanya seorang muslim. Jangan dikorupsi, jangan dibegal, jangan dirampok. Karena hartanya, darahnya, kehormatannya lebih tinggi di sisi Allah daripada Ka'bah. Bayangkan Bapak Ibu. Oleh karena itu tidak boleh disakiti saudara kita. Ya, fisiknya, hatinya dan seterusnya. Baik, berdasarkan dalil-dalil ini sebenarnya dalilnya ada 15 ya. Cuman kami sebutkan 3, mudah-mudahan mewakili. Kita masuk materi, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari hadis-hadis yang sudah kita pelajari bulan yang lalu dan hari ini. Bapak Ibu sekalian, total pelajarannya ada 6. Nanti yang nomor 6 itu yang agak panjang. Saya persingkat. Ada 6. Beberapa pelajaran sudah kami sebutkan. Ini mengingat aja. Yang pertama, menghilangkan nyawa seorang mukmin, menghilangkan nyawa seorang kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, dosa besar. Karena orang kafir ada 4.
Ada kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, dan yang keempat kafir harbi. Orang kafir yang pertama sampai yang ketiga, dhimmi, mu'ahad, musta'man, adalah orang kafir yang mau hidup damai dengan kita. Mereka tidak mengganggu kita. Mereka baik dengan kita. Bahkan terkadang membantu kita dalam urusan-urusan dunia. Maka yang seperti ini gak boleh disakiti. Bahkan Nabi memberikan ancaman tidak dapat mencium aroma wanginya surga. Haram menyakiti mereka. Tapi kalau kafir harbi, boleh. Orang kafir yang memusuhi orang Islam, yang memurtadkan orang Islam, yang membakar masjid-masjid kaum muslimin, yang membantai kaum muslimin di Rohingya, Suriah, Bosnia, dan beberapa belahan yang lain. Kafir harbi. Jelas, memusuhi orang Islam. Maka yang seperti ini boleh dilakukan perlawanan. Hanya saja tidak ada jihad kecuali bersama ulil amri. Itu syaratnya. Baik, kita nggak bahas masalah jihad ya. Bapak Ibu sekalian, adapun kalau membunuh orang kafir yang melakukan perlawanan dengan umat Islam, maka tidak berdosa untuk dibunuh. Dan ini sudah kami sampaikan sebelumnya. Nomor 2 pelajarannya. Jika si pelaku yang membunuh itu tobat. Jadi dia habis menghilangkan nyawa orang tobat. Dan dia beramal soleh. Maka Allah akan menerima taubatnya. Mana dalilnya? Dalilnya surat nomor. Yaitu dalilnya adalah surat nomor 25. Al-Furqan. Ayatnya 68 sampai 70. Dan ini sudah dibaca waktu itu. Kita lewati saja. Nanti bisa dicek sendiri. Jadi orang yang membunuh, menghilangkan nyawa orang lain, kalau dia tobat, lalu menghabiskan sisa hidupnya dengan amal soleh, maka tobatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sekalipun dia harus menjalani hukuman. Ya. Baik, ini yang nomor 3 sekarang. Ada beberapa pembunuhan yang tidak dibalas untuk dibunuh. Jadi dia membunuh orang, tapi dia tidak dibunuh. Kan hukuman membunuh orang itu harus dikisos Bapak Ibu. Membunuh orang maka dia harus dibunuh. Menghilangkan nyawa orang maka dia harus dihilangkan nyawanya. Itu hukum Islam. Ini ada beberapa model pembunuhan yang pelakunya tidak diancam untuk dibunuh. Bebas. Dia tidak dibunuh, tidak dikisos. Siapa itu? Beberapa pembunuhan yang tidak dikisos, tidak dibalas bunuh. Ada 3. Yang pertama, seorang ayah yang membunuh anaknya. Ayah membunuh anaknya. Maka jumhur ulama berpendapat, ayah tidak dibunuh karena pembunuhannya terhadap anaknya. Dalilnya, riwayat Ibnu Majah. Nabi bersabda, La yuqtalul walidu bil waladi. Seorang ayah tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh anaknya. Lah kalau dibalik, anak bunuh bapaknya, anaknya dibunuh. Karena hukum Islam, kisos. Tapi kalau yang bunuh orang tuanya, bapaknya, maka bapak tidak boleh dibunuh. Hukum Islam ini. Nabi yang menetapkan. Ini yang pertama ini. Yang kedua, yaitu yang tidak dibalas kisos, tidak dibalas bunuh. Jika orang merdeka membunuh budak. Orang merdeka membunuh hamba sahaya, membunuh budak. Dan yang ketiga, nanti dalilnya jadi 1. Jika orang muslim membunuh orang kafir di luar peperangan. Muslim membunuh orang kafir di luar peperangan ya. Ini bukan perang ini. Dibunuh orang kafir itu. Maka orang muslim tidak dibunuh. Dalilnya riwayat Ibnu Majah nomornya 2660 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqtalu mu'minun bikafirin wala dzu ahdin fi ahdihi. Seorang mukmin tidak dibunuh dengan membunuh orang kafir. Demikian pula membunuh seorang sahaya mu'ahad pada masanya. Jadi ini menunjukkan kepada kita, meskipun tidak dihukum bunuh, ya, namun akan mendapat ancaman. Apa ancamannya? Ancamannya tidak mendapatkan aroma wanginya surga. Jadi kalau ada seorang muslim di luar peperangan, dia membunuh orang kafir. Yang dibunuh orang kafirnya itu kafir dhimmi, mu'ahad atau musta'man. Orang kafir yang mau hidup damai dengan kita. Memang muslim tidak dibunuh. Nggak boleh bunuh muslim.
Tetapi muslim ini kena ancaman. Apa ancamannya? Gak dapat bau surga nanti di hari kiamat. Jangankan masuk surga, wanginya surga tidak ia dapatkan. Sedangkan aroma wanginya surga baru tercium dari jarak yang sangat jauh. Ancamannya itu, tapi tidak dibunuh. Tidak dibunuh. Kalau dibalik, orang kafir bunuh orang Islam, dibunuh. Harus dibunuh. Kalau muslim membunuh orang kafir, nggak boleh dibunuh. Tapi dia dosa besar. Diancam nggak dapat bau surga nanti di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Yang nomor 4 sekarang. Yang keempat pelajarannya adalah hukuman, penegakan hukuman, kisos, had, adalah haknya ulil amri. Tergantung ulil amrinya. Kalau ulil amrinya menetapkan kisos, bunuh dibalas bunuh, selesai. Sami'na wa ata'na. Kalau ulil amrinya menetapkan penjara sekian tahun, seumur hidup, tergantung hukum yang berlaku pada negeri tersebut, tergantung ketetapan ulil amrinya. Baik, dalam hal ini yang berhak melakukan ini adalah haknya ulil amri, bukan hak kita untuk membunuhnya. Baik. Lalu yang kelima, nah ini yang kelima Bapak Ibu sekalian, membunuh seorang mukmin. Nah ini ada rinciannya ini nomor 5. Membunuh seorang mukmin itu berkaitan dengan 3 macam hak. Saya ulang, menghilangkan nyawa seorang mukmin, menghilangkan nyawa seorang Islam Muslim, maka berkaitan dengan 3 hak. Apa itu 3 hak? Yang pertama haknya Allah. Yang kedua haknya orang yang terbunuh. Yang ketiga haknya keluarga si korban. Ada 3 ini. Maksudnya apa itu? Saya jelaskan. Saya ulang ya. Menghilangkan nyawa orang Islam itu terkait 3 hak. Berkaitan 3 hak. Hak yang pertama haknya Allah. Apa maksudnya haknya Allah? Jika si pelaku bertobat dengan taubatan nasuha, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dalilnya adalah Quran surat 39. Allah Ta'ala berfirman, surat nomor 39 adalah surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar. Ini bukan hanya membunuh saja, tapi semua dosa. Kecuali syirik ya, kecuali syirik. Surat 39 ayat 15. Az-Zumar ayatnya 15. Az-Zumar ayatnya 53. Az-Zumar 53. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Silakan Ustaz. 53. Terjemahnya Ustaz. Az-Zumar 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Poinnya Ustaz, lanjut. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ulang lagi Ustaz. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Terakhir, penutup. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Maka jika si pembunuh itu bertaubat dengan taubatan nasuha, maka Allah akan menerima taubatnya dan mengampuni dosa-dosanya. Sudah, kalau tobat. Tapi Ustadz cukup tobat kok. Sebentar, ada 2 hak yang berikutnya. Yang pertama, yang kedua adalah haknya orang yang terbunuh. Yang dibunuh itu punya hak juga. Apa haknya? Si pelaku akan dikisos, dihukum balas kelak nanti. Si pelaku akan dikisos, hukum balas nanti di hari kiamat. Si pelaku juga akan dikisos. Sekalipun tobatnya, dosanya diampuni oleh Allah, tetapi orang ini kan nuntut balas. Karena dia dihilangkan nyawanya oleh orang itu. Maka dia nanti akan tetap dikisos. Mana dalilnya? Silakan dibuka Sahih Muslim. Sahih Muslim. Nah, ini aja Ustaz. Pakai yang ini Ustaz.
Nah, tafadhol. Nomornya 2211 2211 2211, nomornya cantik ya, 2211. Mudah diingat ya, 2211 ya. Mirip nomor HP saya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mari kita dengarkan dari mana hadis itu. Silakan, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Itu nomor aslinya 2581. Nomor aslinya. Yang kita baca ini cetakan terjemahan. Nomor asli 2581. Tafadhal Ustaz, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katakanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Atadruna mal muflis? Silakan. Tahukah kamu apa itu muflis? Apa itu muflis? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Silakan. Jawab para sahabat, muflis itu menurut kami ialah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Orang muflis, orang bangkrut, orang pailit. Muflis itu pailit, bangkrut. Menurut para sahabat adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya harta. Tapi jawaban Nabi tidak demikian. Apa kata Nabi? Qala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Silakan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Silakan. muflis dari umatku akan datang kelak di hari kiamat dengan membawa salat, bisolatin, wasiyamin, puasa, terus dan zakat. Muflis, orang pailit itu dari kalangan umatku. Nanti di hari kiamat mereka banyak membawa pahala salat, salatnya banyak. Pahala puasa, puasanya banyak, yang fardu maupun yang sunnah. Zakat, zakatnya masya Allah banyak. Tetapi wayati qad syatama hada. Silakan. Dan membawa dosa karena dia pernah memaki orang. Wa qadhafa hada. Terus pernah menuduh-nuduh orang. Terus wa akala mala hada. Pernah memakan harta orang. Ngambil hartanya orang, korupsi. Selain rajin sholat, dia juga pernah makan hartanya orang. Rajin puasa, tapi pernah nuduh maki-maki orang, menghibah orang. Terus wasafaka dama hada. Silakan. Pernah membunuh orang. Nah ini poinnya. Dia pernah menghilangkan, rajin sholat, tapi dia pernah menghilangkan nyawa orang. Terus kemudian lanjut. Wadoroba hada. Silakan. Dan pernah memukul orang. Memukul orang, mukul fisiknya maupun mukul hatinya, nyakiti hati kaum muslimin. Lalu kemudian apa yang terjadi? Fayuqta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Silakan. Maka diberikan kebaikannya, maka diberikan pahala kebaikannya kepada orang-orang yang dizaliminya. Salatnya diambil, puasanya diambil, zakatnya diambil. Kalau pahalanya habis, sementara dosa orang-orang yang pernah dia, dosanya atas orang-orang yang dia zalimi itu masih banyak, maka lanjut. Jika pahala kebaikannya habis sebelum terbayar lunas kepada orang-orang yang dizaliminya, maka diambil dosa-dosa mereka yang dizaliminya lalu ditimpakan kepadanya. Faturiha finnar. Lanjut. Kemudian dia dilemparkan ke neraka. Ngaku rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, tapi tetap tidak dapat tiket ke surga. Kenapa? Karena cacat hablum minanasnya. Makanya saya pernah seringkali mengatakan, di masyarakat kita ini banyak sekali orang itu yang soleh secara ritual, tapi tidak soleh secara sosial. Hablum minallahnya baik, tapi hablum minanasnya tidak baik. Ritualnya Masya Allah, hatam Quran sebulan sekali, tahajud tidak pernah dia tinggalkan, 5 waktu berjamaah selalu di masjid. Tetapi dengan tetangga, suka ngegosip, suka menyakiti hati orang, makan harta anak yatim.
Ya, dan seterusnya. Maka yang kayak beginilah soleh ritual, tidak soleh secara sosial. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kepada kita haknya orang yang terbunuh tetap kisos. Dia nuntut balas. Nuntut balas. Saya mati karena dia yang bunuh ya Allah. Saya nuntut keadilan. Ya tetap. Ya, itu haknya terbunuh, kisos di hari kiamat, bukan di dunia, bukan di kiamat, di hari akhir nanti. Baik. Lah terus yang ketiga, haknya keluarga korban. Keluarga korban itu ya punya hak. Allah punya hak, Allah mengampuni. Si yang orang terbunuh punya hak. Nanti di hari kiamat dia nuntut. Kenapa aku kau bunuh? Nuntut dia. Yang ketiga, keluarga korban nuntut. Maka dalam hal ini keluarga korban dikasih pilihan. Pilihannya ada di Quran. Pilihannya ada 4 untuk keluarga korban. 1, memaafkan. Misalnya nih, ya sudah, nggak usah diperpanjang ini, nggak usah sampai perpanjang. Mungkin sudah takdirnya anak saya mati di tanganmu. Mungkin anak saya mati dengan cara yang lain, kecelakaan atau apa. Mungkin takdirnya ada di tanganmu. Ya sudah, kamu muslim, saya muslim. Sudah, tak maafkan, sudah. Ini bisa. Ini 1. Atau yang kedua, membunuhnya. Dia nuntut pengadilan. Anak saya mati gara-gara dia. Saya minta dihukum mati. Nuntut keluarga. Boleh. Ini pilihan. Ada di Quran semua ini. Ada di Quran semua. Kalau enggak, nomor 2. Nomor 3. Meminta diat sejumlah uang tebusan. Ya wis, gak apa-apa. Saya maafkan kamu. Gak apa-apa. Wis gak usah rame-rame diperpanjang sampai pengadilan atau apa. Sudah. Kau tabrak anak saya sampai mati. Mungkin itu sudah takdirnya. Tapi saya minta tolong. Anak-anaknya ini keluarga saya. Tolong kau sekolahkan. Sampai lulus. Terus keluarganya tolong kau. Bulanannya kau penuhi. Sanggup apa enggak? Saya minta itu toh aja. Saya tidak minta miliaran. Saya minta sekolahnya anak ini sampai tuntas. Sampai kuliah, sampai sarjana. Sanggup enggak? Itu hanya korban. Hanya korban. Diat itu namanya. Minta tebusan. Atau yang keempat, damai. Ya sudah, ya apa ini damai? Enaknya gimana ini? Ya karena keluarga saya sudah kau tabrak, meninggal. Ayo gimana ini? Damai. Boleh. Di mana itu Ustaz? 4 pilihan itu di mana? Ayatnya di mana? Nanti tolong dibuka ya. Di surat An-Nisa ayat 92. 4-4-nya ini. Suruh milih. Keluarga korban. Suruh milih. An-Nisa 92 ayatnya. Baik. Tetapi kalau misalnya dia memaafkan, Masya Allah. Ya, tidak dosa. Ya, artinya dalam ini mulia. Adapun kalau nuntut dia sejumlah uang tebusan, itu juga tidak dosa. Karena Allah juga mencantumkan itu dalam Quran. Tidak berdosa. Ya, baik. Ini haknya keluarga si korban. Sekarang kita masuk materi penutup. Saya tutup malam hari ini nomor 6. Sehingga bulan depan, jika Allah takdirkan kita ketemu lagi, kita masuk dosa besar yang nomor 3. Saya tuntaskan nomor 6 ini. Apa itu? Ini yang agak panjang. Yang nomor 6 adalah, nah ini. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa perkara, saya ulang. Ada beberapa perkara yang menyebabkan halalnya darah seorang muslim untuk ditumpahkan. Karena pelanggaran syariat. Halal. Muslim kan tidak boleh ditumpahkan. Darahnya, hartanya itu kan lebih mulia di sisi Allah daripada Ka'bah. Tetapi ada beberapa perkara yang karena pelanggaran syariat, meskipun KTP-nya Islam, dia Muslim, halal untuk ditumpahkan. Halal. Tetapi yang berhak melakukannya, mengeksekusi, ulil amri. Bukan kita. Bukan ulama. Ulil amri. Yang eksekutornya ulil amri. Bukan kita. Saya tekankan ya sekali lagi, jangan sampai ada yang keluar dari masjid ini. Jangan sampai. Ulil amri, bukan kita. Khawatir saya ini soalnya ngomong masalah ini. Ya. Ulil amri yang mengeksekusi, bukan wilayah kita. Apa itu Ustaz pelanggarannya? Totalnya Bapak Ibu, totalnya tidak kurang dari 12 perkara. 12 perkara darah seorang muslim jadi halal. Awalnya haram ditumpahkan karena melanggar syariat, boleh dibunuh. Kisos. Apa itu Ustaz? 1. Yang pertama, orang yang sebentar, ini kitabnya Ustaz minta tolong ya. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Yang pertama, orang yang sudah menikah lalu berzina.
baik itu statusnya masih dalam pernikahan, berarti selingkuh, atau duda maupun janda. Orang yang masih punya status pernikahan atau dia sudah tidak dalam status pernikahan tapi pernah menikah, artinya duda atau janda, melakukan hubungan intim dengan orang yang bukan mahramnya, itu dirajam sampai mati meskipun muslim. Loh Ustaz, lah kalau yang berzina itu masih bujang, beda. Kalau masih bujang di dalam Al-Quran surat An-Nur dicambuk 100 kali. Tapi kalau sudah pernah menikah maka dirajam sampai mati. Duda berzina dengan gadis. Yang duda dirajam sampai mati, yang gadis dicambuk 100 kali. Kenapa kok dibedakan antara yang sudah pernah menikah dengan yang belum menikah? Karena kata para alim ulama, orang yang sudah pernah menikah, maaf, dia sudah pernah merasakan nikmatnya bersetubuh, nikmatnya berzina, sekujur tubuhnya, ujung rambut sampai ujung kaki. Sehingga dia tidak perlu melakukan itu, cukup dia menikah. Sedangkan orang yang masih bujang, dia belum pernah melakukan itu. Sehingga hukumnya dibedakan. Makanya ada yang tanya, Ustadz kenapa kok dirajam, dilempari batu? Kan itu rajam itu dilempari batu. Sampai targetnya mati. Kenapa kok tidak dibius mati saja? Kan enak, kesannya tidak menyiksa. Ya. Seperti itu, kesannya tidak menyiksa. Maka indahnya keadilannya Islam itu, ketika dia berzina, dia mendapatkan nikmatnya berhubungan intim itu sekujur tubuhnya. Maka hukumannya dia harus merasakan sakitnya lemparan batu itu sekujur tubuhnya. Harus. Itu. Dia sudah mendapatkan kenikmatan kan semuanya, maka dia harus mendapatkan sakitnya lemparan itu. Dan batunya bukan kecil Bapak Ibu sekalian. Batunya itu ada ukuran tertentu. Ya, kalau tidak salah setengah hasta. 1 hasta itu dari sini ke sini. Itu 1 hasta. Lah ini separuhnya. Iya. Itu. Dan kata Allah tidak boleh ada rasa kasihan. Itu hukum Islam. Tapi di negeri kita tidak, paling penjara. Ya, beda, taat kepada ulil amri. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi yang pertama, orang yang sudah menikah. Yang nomor 2, nanti kita lihat dalilnya. Yang nomor 2, orang yang membunuh jiwa seorang muslim. Jadi dia membunuh saudaranya sendiri, muslim, maka dia harus dibunuh. Kecuali tadi, bapak bunuh anak, bapaknya Islam, anaknya Islam, dibunuh, maka bapak tidak dibunuh. Kecuali kebalik, anak bunuh bapak, anaknya Islam, bapaknya Islam, bapak dibunuh, maka anak harus dibunuh. Pokoknya kecuali yang 3 tadi Bapak Ibu tolong diingat-ingat. Bapak ke anak, majikan, maaf kepada budak, terus yang satunya tadi itu apa, masih ingat? Yaitu muslim kepada kafir. Maka orang muslim tidak boleh dibunuh, kecuali itu. Sekarang yang nomor 3 adalah orang yang murtad dari Islam, murtad dari agama Islam. Murtad, keluar, pindah agama. Baik itu murtad yaitu asli, awalnya Islam, atau murtad dari yang sebelumnya dia kafir. Dia awalnya kafir, masuk Islam, terus kemudian kembali kafir lagi, sama dibunuh. Atau misalnya orang yang berikutnya, awal mulai lahir sampai yaitu dia dewasa itu muslim, tiba-tiba terkena pengaruh teman, pindah agama, mungkin karena pernikahan. Banyak yang model-model kayak begini, banyak Bapak Ibu, banyak sekali. Hati-hati ya, hati-hati. Cara-cara mereka ini, kristenisasi ini, salah satu caranya adalah pakai yaitu pernikahan. Awal nikah masuk Islam, mu'alaf, bahkan baca syahadat di depan penghulu, baca syahadat. Tetapi begitu sudah punya anak 1, anak 2, maka dia perintahkan kepada istri dan anaknya untuk masuk ke dalam gereja. Dia keluar dari Islam. Banyak. Hati-hati dalam hal ini ya. Ini tipu daya mereka ini yang seperti ini banyak sekali. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi murtad itu harus dibunuh. Mana dalilnya? Silakan Ustadz minta tolong jilid 4 Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4 nomornya 2388 2388. Ani bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu
Damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin. Silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Isinya, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, terus, dan bahwasanya saya adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu dari 3 perkara, Nabi mengatakan, yaitu orang yang Stop. pernah tidak Ya. halal darah seorang muslim yang sudah baca syahadat. Nggak halal, berarti haram ditumpahkan. Kecuali 3 perkara ini boleh ditumpahkan. Apa itu Ustaz? 1, as-sayyibuz zani. Silakan. orang yang pernah menikah dan yang berzina. Baik, orang yang berzina padahal dia sudah pernah menikah. Terus, wa nafsu bin nafsi. Silakan. Nyawa dibalas dengan nyawa. Nyawa dibalas nyawa. Membunuh seorang muslim, maka dia harus dibunuh. Meskipun dia baca syahadat. Loh itu. Jadi halal darahnya. Awalnya haram ditumpahkan. Apalagi dia baca syahadat. Tapi karena melanggar syariat, maka halal darah. Tapi sekali lagi, eksekutornya ulil amri. Ulil amri yang melakukan. Terus kemudian, watariku lidinihi al-mufariku lil jamaah. Silakan. Dan yang meninggalkan agamanya. Orang yang meninggalkan agamanya. Sampai situ aja dulu. Yaitu orang yang murtad. Bapak Ibu sekalian. Pindah agama. Ya. Saya kalau baca pendapatnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, merinding saya. Panjenengan nanti bisa dilihat. Yaitu di dalam Al-Quran ayat tentang rajam. Ayat tentang rajam itu Bapak Ibu nanti bisa dilihat. Yaitu terutama di surat Ali Imran ayat 23. Banyak-banyak ayat tentang ini. Termasuk surat Al-Ma'idah ayat 15. Tolong dibuka Ibnu Katsir. Al-Ma'idah 15. Ibnu Katsir. Katanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu begini. Beliau mengatakan begini. Ini riwayat Imam Ahmad. Sahih. Begini. Kalau yang zina itu orangnya sudah tua. Sudah tua. Duda tapi sudah tua. Dia pernah menikah, usianya tua, terus zina. Maka itu dicambuk plus rajam, double 2. Ya dicambuk plus dilempari batu. Kalau sudah tua. Kata Ubay bin Ka'ab. Kalau yang melakukan itu masih muda umurnya. Dia sudah pernah menikah. Entah masih dalam pernikahan, selingkuh. Atau mungkin duda. Atau mungkin janda. Masih muda usianya. Maka itu dirajam sampai mati. Ya. Kalau sudah tua, double 2. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Baik. Nomor 4 sekarang. Halal darahnya orang yang nomor 4 ini. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Apa itu yang keempat? Yang keempat adalah yaitu liwat. Liwat. Apa itu liwat? LGBT, homoseks, lesbian, sodomi. Bayangkan. Bukan hanya menimpa orang-orang awam, tapi juga menimpa di pondok-pondok pesantren. Maka itu pelakunya mati, bunuh. Bukan dihukum dikebiri, bukan dalam Islam. Mati. Hukumnya itu. Sodomi, lesbi, homoseks, menyukai sesama jenis. Mana dalilnya? Dalilnya adalah di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Oh, saya bacakan aja. Oh, enggak. Dalam Sahih Targhib wa Tarhib ada. Nomor 2422. 2422. 2422. 2422. Riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Nah, jelas itu. Ya, silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, isinya, barang siapa yang kalian jumpai sedang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, na'udzubillah min dzalik, menyukai sama jenis. Terus, maka bunuhlah pelaku dan objeknya. baik, bunuhlah pelakunya sama orangnya yang melakukan, dua-duanya. Dua-duanya, kalau sama-sama tapi kalau itu paksaan, maka yang dibunuh itu yang memaksa. Bapak Ibu sekalian.
Lah, anehnya di negeri kita yang namanya perbuatan yang satu ini, yang kita hampir tidak bisa membedakan ini perbuatan manusia normal ataukah hewan. Nah, itu anehnya di negeri ini marak sekali. Marak sekali. Yang lebih parah lagi, muncul seorang dai, ya. Seorang dai, ya, lulusan UIN Sunan Kalijaga, kalau nggak salah fakultasnya fakultas syariah, menulis sebuah buku yang bikin geger koran Jawa Pos. Silakan dibuka di Google. Lulusan IAIN, UIN, Sunan Kalijaga. Dia menulis sebuah buku judulnya Indahnya Perkawinan Sesama Jenis. Bapak Ibu sekalian, bahkan yang lebih parah lagi di negeri kita, perbuatan yang satu ini dijadikan tradisi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah yaitu warok. Warok, pemuda kencur yang dinikahi oleh reok ya, reok. Istilah ya Allah, pemuda itu disebut apa dalam tarian itu? Itu laki-laki menikahi laki-laki, dijadikan tradisi, budaya. Bayangkan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kepada kita perbuatan yang satu ini luar biasa. Apalagi muncul di Jakarta, penyeberangan namanya? Nah itu, di Surabaya muncul lagi. Itu yang fashion itu adalah mereka kaum gay. Ya. Bahkan mereka di beberapa media dengan bangga menunjukkan surat nikah, pernikahan sesama jenis. Bahkan beberapa waktu yang lalu sempat ada demo, yaitu mereka kaum banci yang ingin melegalkan, minta untuk dilegalkan perkawinan sesama jenis. Bahkan si penulis buku itu, indahnya perkawinan sesama jenis itu, ya, yang saya tadi sebutkan, itu dia di dalam bukunya itu salah satu isinya mengkritisi Nabi Lut alaihissalam. Dia mengatakan bahwasanya nikah sesama jenis itu hak tiap orang. Tidak semestinya Nabi Lut itu melakukan demikian, memaksa orang, itu hak tiap orang. Loh, bayangkan. Ini lulusan UIN. Bahkan dia mengatakan apa yang terjadi pada kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom, itu adalah bencana saja, bukan azabnya Allah, bukan. Allahu Akbar. Kita rupanya tidak belajar, ada satu desa di negeri kita, yaitu namanya Desa Legenta. Desa Legenta kalau nggak salah, tahun berapa itu? Itu terjadi. Silakan dibuka di YouTube. Bahkan ustadz-ustadz kita sudah menjelaskan ini di negeri kita. Desa itu atasnya dibalik sama Allah, bawah. Yang bawah ditaruh ke atas. Karena di desa tersebut penduduknya adalah orang yang melakukan perbuatan ini. Dibalik. Sudah ada di negeri kita ini. Sudah terjadi Bapak Ibu. Dibalik. Bayangkan. Ya. Oleh karena itu hati-hati. Ini hukumnya dibunuh. Tapi ulil amri yang melakukan. Ya. Baik. Jadi tolong anak-anak kita. Jangan membeli sesuatu yang menyerupai kebiasaan mereka. Kaum banci, kaum gay. Mohon maaf ini. Ada mainan-mainan yang dijual itu. Itu kata para alim ulama. Itu adalah ciri khas kaum gay. Apa itu? Ini loh, mainan apa itu yang berupa segitiga atau apa yang warnanya ada ungu, ada merah, ada oranye itu loh. Pernah lihat ya? Atau bola-bola yang itu loh, kecil-kecil, warnanya warna-warni itu loh, ada ungu, ada kuning, ada oranye, di jalan-jalan itu jual. Itu ciri khas mereka kaum gay. Makanya ulama mengatakan jangan dibeli, jangan. Anehnya banyak orang tua yang membeli itu dan seterusnya karena mungkin tidak tahu. Belum lagi kemudian setelah itu membiarkan anak kita berbicara layaknya seperti wanita seperti laki-laki dan seterusnya. Maka dalam hal ini hati-hati ya, dijaga. Kita lanjutkan yang nomor 5. Nomor 5. Yang halal ini ya, yang halal ini, darahnya halal. Laki-laki yang menikahi wanita mahramnya. Laki-laki yang menikahi wanita, yang wanita itu mahramnya. Dinikahi. Menjimak wanita yang masuk kategori mahramnya. Itu.
Siapa mahramnya? Ya banyak. Mungkin dengan ibunya, mungkin dengan keponakannya. Kalau misanan bukan mahram, misanan itu bukan mahram. Mungkin dengan yaitu adik kandungnya, mungkin juga dengan keponakannya. Seperti itu. Mana dalilnya? Mungkin dengan ibu sambung. Karena menikahi ibu tiri ini, ibu sambung ini haram. Kenapa? Karena itu mahram. Mahram. Gitu ya. Maka tidak boleh terjadi pernikahan antara anak bawaan dengan ibu bawaan. Nah, seperti itu. Ya. Seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Ustaz, lah kalau mertua itu mahram. Mertua, ibu-ibu sama mertua yang laki. Berarti bapak ya, bapak mertua itu mahram. Makanya ibu-ibu lepas jilbab, bersalaman tangan boleh karena mahram. Termasuk bapak-bapak dengan yaitu mertua perempuan itu mahram. Yang bukan mahram itu mertua tiri. Mertua tiri itu bukan mahram. Mertua kita nikah lagi. Seperti itu. Mertua tiri jadi sambung, ibu sambung. Lah itu kalau misalnya sama anak laki-laki ini dengan mertua tiri nggak boleh salaman tangan ini. Nggak boleh salaman tangan karena ini bukan mahram. Bukan mahram. Yang mahram itu kalau mertua langsung. Tapi kalau suaminya itu nikah lagi, si mertua ini menikah lagi, berarti kan punya ibu sambung. Itu ya. Dari si wanita ini. Berarti anak laki-laki si suami wanita ini, berarti kan mertuanya, mertua tiri. Itu bukan mahram. Hati-hati. Bapak Ibu sekalian, antar anak bawaan, nah itu bukan mahram. Misalnya saya punya anak laki-laki. Saya menikahi janda. Amin ya Rob. Nggak ada yang aminkan di sini. Nih, nggak ada. Saya nikahi janda. Janda itu punya anak perempuan. Ya, saya dengan anak si janda itu mahram. Karena ibunya sudah saya sentuh, mahram. Maka anaknya janda itu sama anak saya, laki perempuan ini nggak boleh ketemu ini satu rumah. Makanya supaya ketemu satu rumah, nikahkan sekalian. Jadi bapak ketemu ibu, anak ketemu anak. Walimanya ringkes itu. Sekalian. Lu kalau tidak boleh satu rumah. Ini bukan mahram dua anak ini. Bukan mahram. Boleh terjadi perkawinan. Batal wudhu istilahnya. Itu ya. Seperti itu. Ya. Makanya carilah janda yang anaknya sama dengan anak kita. Sama. Gitu loh ya. Anak saya apalagi cari janda yang anaknya laki-laki. Nah, aman sudah aman ya. Aman. Kita lanjutkan. Ngomong mana tadi? Kok ngomong janda tadi ya? Sampai mana tadi? Oh iya, sampai laki-laki tadi. Ini gara-gara panjenengan ini ya. Bapak Ibu, laki-laki yang menikahi wanita mahramnya, mana dalilnya? Abu Dawud. Dalam kitab Sunan Abu Dawud, nomornya nomor 4457. Saya bacakan aja. Kitabnya ada, Masjid Namiro lengkap kitabnya, nanti bisa dicek ya atau di-download. 4457. Begini, saya langsung bacakan. Dari sahabat Al-Bara. Nanti materi ini saya share melalui PDF ke takmir seperti biasa. Kalau sudah kelar, materinya saya share ke takmir melalui bentuk PDF yang lengkap ini. Saya bacakan ya. Dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, dia berkata, aku bertemu dengan pamanku. Aku ketemu dengan pamanku dan dia sedang membawa bendera perang sambil membawa belati. Nah, pisau. Lalu aku berkata, mau kemana engkau wahai paman? Maka pamanku menjawab, ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rajulin nakaha imra'ata abihi. Fa'amarani an adriba unuqahu wa akhudha malahu an atiyahu bi ra'sihi. Allahu Akbar. Rasulullah mengutusku untuk memenggal leher seorang laki-laki, mengambil merampas hartanya laki-laki itu yang telah berzina dengan istri bapaknya, ibu tiri berarti. Jadi zina sama ibu tiri. Ya, dan saya diminta oleh Nabi untuk membawa kepalanya kepada Nabi. Ini loh kepalanya orang yang sudah berzina dengan yang mahramnya. Sekarang lihat di berita, cucu menghamili, kakek menghamili cucunya. Allah. Iya, bapak bawaan, bapak sambung menghamili anak bawaannya. Karena apa? Karena istrinya kerja di luar negeri, dititipi anak malah dihamili. Ini kan mahram. Itu di dalam Islam penggal. Kalau di dalam Islam, ya. Baik, nomor 6, tukang sihir.
Bapak Ibu harus tahu tukang sihir ini Pak, Bu, beda sama dukun. Kalau sihir itu pakai bantuannya jin dan syaitan. Kalau dukun itu meramal ramalan yang terkait dengan masa depan. Ramalan-ramalan masa depan. Makanya jangan kaget, yang disebut sihir itu adalah membuat orang itu jadi sakit-sakitan. Dokter mengatakan general check up sehat orang ini. Tetapi kayaknya dia itu lemes, gak bisa apa-apa. Jadi kembangnya tempat tidur. Padahal sudah di ronsen, dicek semua. Gak apa-apa, bapak ini sehat. Tapi dia merasa tubuhnya ini sakit semua. Kena sihir, dikirim melalui jin atau syaitan. Nah, macamnya banyak sihir itu. Sihir itu. Mau tak bacakan macamnya sihir itu. Nah, Bapak Ibu sekalian. Lah kalau dukun beda. Dukun itu meramal ramalan masa depan. Misalnya dengan garis tangan. Dengan misalnya lagi dengan golongan darah. Sekarang lebih canggih. Jadi golongan darah calon suami apa? O. Golongan darah calon wanita apa? B. Loro-loroan. Terus. O ketemu A. Gak iso soge, miskin terus. Sing istimewa itu A ketemu B. Wah, itu sultan. Masya Allah. Yang kayak gini ini ramalan. Ya, garis tangan, termasuk angka-angka, abjad-abjad. Termasuk diantaranya adalah, pokoknya ramalan-ramalan. Bintang-bintang. Sagittarius. Asmaranya bagaimana? Ya, Taurus, Virgo, Leo, gitu ya. Terus Aries, lo Ustadz kok apal? Dikasih tahu saya. Itu ramalan. Primbon, apalagi tali wangki, hari tali wangki, tali wangki itu pocong, tali wangki tali pocong, hari-hari sial, hari-hari balak. Misalnya suami lahir hari Senin, istrinya lahir hari Selasa. Senin ketemu Selasa, sakit-sakitan, maka jangan nikah. Selasa ketemu Rebo, tidak bisa kaya, miskin terus. Ya, yang kayak gini nih, ini namanya dukun. Kalau sihir beda, sihir ini. Tak tunjukkan macamnya sihir, Bapak Ibu sekalian. Sekalian ini ya, saya tunjukkan. Macamnya sihir ini banyak, ya diantaranya ini. Dan ini harus dideteksi, kasihan. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di antara yaitu macam-macam sihir. Naam ya, macam-macam sihir. Ya. Ada 7 Bapak Ibu. Sihir itu ada 7. Ya. Sihir itu ada 7. Di antaranya adalah, nah ini. Sekarang saya bukakan. Perhatikan ini penting ini. Ini kadang-kadang tidak diketahui. Nah ini macamnya sihir. Loh, kemana ini ya? Sebentar Bapak Ibu. Giliran begini ngadat ini. Nah ini. Al-Kabair. Kita nanti akan ada materi Al-Kabair tentang sihir. Loh setelah ini bahkan. Setelah ini. Wes gak usah sekarang, nanti aja bulan depan. Iya. Apa perlu dikasih bocoran? Ya kasih bocoran lah. Ada sihir itu sihir namanya sihir tafrik. Apa sihir tafrik? Sihir perceraian. Jadi contohnya sihir perceraian ini adalah misi utamanya mencerai-beraikan, menggagalkan atau menghancurkan harmonisasi hubungan sosial manusia. Contohnya ini ya, contohnya. Setiap jualan apa mesti gagal. Iya, dagang apa saja ada saja. Entah itu nasinya tiba-tiba basi, entah tiba-tiba itu ndak enak kuahnya, padahal ini sudah dimasak, tiba-tiba kok basi. Entah ada binatang yang menjijikkan di masakan itu sehingga nggak ada yang beli. Atau misalnya tokonya dianggap orang tutup terus, padahal buka. Seperti itu. Gimana caranya menggagalkan? Jual sesuatu mesti gagal. Nanti deal harga, sepakat ya sepakat. Begitu masukkan notaris, gagal. Ini banyak. Ini namanya sihir tafrik. Yang kedua sihir mahabbah, sihir cinta. Jadi cinta yang terlalu berlebihan. Banyak laporan kepada saya. Dia putus cinta. Ya, ternyata seperti orang linglung. Jadi seperti orang kosong pandangannya. Ya, jadi cintanya terlalu berat. Ya, sihir cinta. Ini namanya kena isyuk. Ya, makanya kalau mencintai sesuatu jangan berlebihan. Ya.
Baik, sihir cinta. Dan ini masuk kategori kayak pelet. Gimana caranya orang itu tidak senang sama suaminya, rumah tangganya berantakan, wanita itu senang sama saya. Itu kalau dalam bahasa Sulawesi itu adalah sihir guna-guna. Kalau bahasa Jawa, asian atau pelet. Nah itu, ini termasuk sihir cinta. Itu ya. Terus kemudian, yaitu misalnya diantaranya adalah, seperti mohon maaf ini, contoh yang lain ini. Contoh yang lain, misalnya membuat orang itu menjadi linglung, ya, dan seterusnya, tidak bisa pindah, yaitu move on, nggak bisa. Lah itu termasuk kena sihir. Di antaranya yang nomor 3, sihir khumul, sihir pengacau pikiran. Contohnya, suka minder total, senang menyendiri, suka mengisolasi diri, benci dengan benci dengan keramaian, linglung, cemas berlebihan. Jadi tidak mau ketemu orang. Kalau ketemu orang itu ketakutan. Itu namanya sihir khumul. Jadi kalau diajak ke tempat ramai gitu, dia menyendiri sendiri. Ketakutan. Kalau ada tamu, dia nggak mau nerima tamu. Di kamar terus, mengisolasi diri. Kayak orang linglung. Nah itu namanya sihir khumul. Harus diruqyah. Ada itu. Yang nomor 4, sihir hawatif, sihir bisikan. Contohnya sihir bisikan, sering tindian. Suka mimpi-mimpi yang menyeramkan. Kayak gitu itu. Sering tindian, menggigau. Dan biasanya orang kalau sudah tindian, orang itu kalau tidur, tidurnya itu giginya berbunyi. Krok, 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 tok, 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 krok, krok, krok. Itu berarti jin sudah mau ikut. Jin sudah mau ikut. Harus diruqyah. Harus diruqyah. Giginya suka berbunyi. Suka tindian. Suka mimpi yang menyeramkan. Suka berbicara dengan sesuatu yang tidak jelas, tidak terlihat. Seperti itu. Nah ini termasuk sihir awatif. Ada lagi sihir taktil az-zawaj, yaitu sihir penghalang jodoh. Diminta orang gagal. Sampai ada orang tua bilang sama saya ini malu Ustaz, anak saya diminta 3 orang itu loh gagal terus. Minta yang pertama sudah lamaran, akhirnya gagal, minta diambil lagi lamarannya. Yang kedua Ustaz, sudah undangan Ustaz, sudah undangan. Sudah, ternyata menggagalkan pihak prianya. Sudah. Terus kemudian ini lamarannya bagaimana? Diikhlaskan, tidak apa-apa. Ambil aja. Yang penting saya mohon maaf gagal. Ada yang kemarin baru ngeliati anaknya cocok. Ternyata sampai anak saya ini umurnya nambah. Jodohnya itu jauh. Ya apa Ustaz ya? Lah ini namanya sihir taktil az-zawaj. Ada yang seperti ini. Dulu dia senang sama wanita. Tiba-tiba kemudian, mohon maaf. Dulu ada wanita yang disenangi oleh laki-laki. Wanita ini juga senang. Lalu kemudian kata ayahnya, ojo nak, ojo. Sudahlah, ini loh ada pilihannya bapak. Dan wanita ini juga senang. Akhirnya anak ini nolak dengan baik-baik. Saya pengen sekolah lagi. Pengen neruskan. Kamu mau tak nunggu saya. Pengen sarjana S1, S2. Lah yang laki-laki tidak mau nunggu lama. Ya wis, bukan jodohnya. Ternyata si laki-laki terdengar berita, si wanita nerima lamaran orang, disihir. Sihir. Itu seperti orang linglung, sampai tidak jadi nikah. Seperti orang-orang kayak gila, ngomong sendiri. Itu. Jadi ditolak jodoh. Sihir taktil az-zawaj. Terakhir, mohon maaf yang ke-6, sihir marid, sihir sakit-sakitan. Padahal tidak ada penyakitnya. Terakhir sihir adamul injab, sihir mandul. Jadi lama menikah tidak punya keturunan. Kenapa? Karena ketika sperma itu akan menyentuh sel telur, itu dipotong oleh jin, syaitan, sehingga tidak berbuah. Padahal dokter mengatakan suami sehat, istri sehat, suruh refreshing, makanan-makanan yang bergizi sudah dijalani semua. Tetap nggak bisa. Namanya sihir adamul injab, sihir mandul, nggak punya anak. Baik, kembali Bapak Ibu sekalian. Jadi ini tukang sihir. Ini dalilnya adalah riwayat Tirmidzi, Bapak Ibu sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haddus sahiri darbatun bisayfi, yaitu hukuman bagi pensihir itu adalah dipenggal dengan pedang. Ini ya, nomor berapa ini tadi? 6 ya. 7. Saya singkat-singkat aja. Hukum bunuh bagi orang yang menggauli hewan. Orang yang menggauli hewan. Itu orangnya sama hewannya harus dibunuh. Pernah terjadi waktu itu di mana itu? Gresik. Mengawini apa itu? Kambing, bayang. Itu orangnya sama kambingnya harus dibunuh. Ya, Islam loh ya, Islam loh ini hukum Islam. Ya, mana dalilnya? Ayo dibuka Ustaz. Sahih Targhib 2423.
An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ata bahimatan faqtuluhu waqtuluha ma'ahu. Silakan Ustaz, ayo cepat dikit. 2423. Abu Dawud dan lainnya telah meriwayatkan dengan sanad tersebut dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, isinya, barang siapa yang menyetubuhi hewan ternak, maka bunuhlah ia dan bunuhlah binatang ternak itu bersamanya. Siapa yang menyetubuhi hewan ternak, bunuhlah orang itu sama bunuhlah binatang ternak yang disetubuhi itu. Dua-duanya. Yang kedelapan, orang yang memecah belah jamaah kaum muslimin, memecah belah dengan ajaran-ajaran sesat dan menyesatkan, membuat kacau di antara kaum muslimin dengan ajarannya yang menyimpang, yang sesat dan menyesatkan, keluar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mana dalilnya? Hadis Muslim. Nomor aslinya, saya bacakan aslinya saja. Di situ ada aslinya nomor 1852. Kalau di situ nomor 1817. Saya bacakan aja ya. Dari Arfajar radhiyallahu an, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu satakunu hanatun wa hanatun." Nanti akan terjadi bencana dan kekacauan. Faman arada an yufarriqa amra hadhil ummati wa huwa jami'un. Siapa yang memecah belah persatuan umat ini, fadribuhu bisayfi kainan man kana. Penggallah dia dengan pedangmu walaupun siapapun orangnya, kata Nabi. Penggal. Tapi ulil amri, bukan kita. Ajaran-ajaran sesat, nabi palsu, buat ajaran baru. Nah ini, ya ini, memecah belah kaum muslimin. Terus yang ke-9, khalifah sempalan. Buat khalifah. Negara dalam negara. Kata Nabi, barang siapa di negeri itu sudah ada pemimpin, kita punya pemimpin di negeri ini. Lalu di negeri itu punya khalifah, diangkat khalifah, maka bunuhlah yang nomor 2 itu. Mana dalilnya? Riwayat Muslim. Nomor aslinya 1853. Asli ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhar minhuma." Apabila dibaiat, diangkat khalifah tandingan, sehingga terdapat 2 khalifah, sudah ditetapkan pemilu siapa yang jadi pemimpin. Sudah ini, maka bunuhlah. Ternyata ada lagi yang memimpin, maka bunuhlah yang terakhir, kata Nabi. Yang ke-10, peminum khamr pada kali yang keempat. Minum sekali mabuk, dicambuk. Minum kedua sekali mabuk, dicambuk. Minum ketiga, yaitu sekali yang ketiga ini mabuk, dicambuk. Minum yang keempat diulangi, bunuhlah, kata Nabi. Bunuhlah. Mana ini dalilnya? Sahih Targhib wa Tarhib Ustaz. 2381. Mundur dikit. 2381. 2381. Ayo. 2381. Silakan. 2381. Iya, silakan. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu yang menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang minum khamr, maka cambuklah ia. Terus. Dan jika ia mengulanginya kembali untuk yang keempat kalinya, maka bunuhlah ia. Maka bunuhlah dia kalau sudah keempat kalinya. Yang ke-11, pencuri pada kali yang kelima. Pencuri pada yang kelima. Mencuri pertama, maka dalam hal ini tidak dibunuh. Mencuri kedua, kecuali kalau sudah dalam batasan tertentu yang dicuri, maka itu dipotong tangannya, kisos. Mencuri yang kedua, kisos. Kalau memang ada batasannya. Sampai mencuri keempat tetap kisos. Ternyata mencuri kelima kok masih. Dia mencuri yang kelima, maka bunuhlah. Ini ya. Dalilnya mana? Abu Dawud 4410. Terakhir nomor 12. Naudzubillah, bahaya ini. 12, hati-hati. Kalau bicara hati-hati. Nomor 12 ini hati-hati. Apa itu? Dihukum bunuh. Dihukum bunuh. Siapa? Mereka yang suka mencaci maki dan menghina Nabi.
suka mencaci maki Rasulullah dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, dalilnya ada di dalam yaitu An-Nasai, panjang sekali dalilnya. Nomor hadisnya adalah 4002. An-Nasai nomor 4002. Intinya kata Nabi, apabila kau melihat orang seperti ini, yaitu kondisi seperti orang ini. Jadi ceritanya ada orang buta punya pelayan. Lah si pelayannya ini suka mencaci maki Rasulullah. Si orang buta ini sudah ngingetkan, jangan dicaci maki. Akhirnya sampai diambil pisau, ditodongkan. Dikasih warning, jangan mencaci. Tetap mulutnya tetap mencaci maki Rasulullah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diteruskan pisau itu. Mati wanita ini. Dipanggil Nabi. Gempar Madinah. Ada orang buta membunuh budaknya. Kata Nabi, apa benar kau bunuh budak itu? Benar wahai Rasul. Kenapa? Karena engkau dicaci maki. Kata Nabi, kalau kau melihat seperti kondisi orang ini, maka lakukan seperti orang ini. Boleh dibunuh. Menghina Rasul. Hati-hati. Apapun itu bentuk hinaannya. Entah itu hinaan fisiknya Nabi, ataupun ajarannya Rasul, diobok-obok. Hati-hati. Jangan Pak Bu menghina Allah masih diampuni. Menghina Rasul nggak ada. Bunuh. Orang menghina Allah, mengolok-olok Allah, mencaci maki Allah. Tidak ada dalam Quran harus dibunuh. Nggak ada. Anda cari nggak ada. Menghina Al-Quran tidak ada. Tapi menghina Rasul dalilnya ada. Bunuh orang itu. Oh, levelnya tinggi nih Bapak Ibu. Hati-hati ya. Dalam hal ini, dalam hal apapun. Sebenarnya masih ada lagi termasuk orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Bahkan meyakini sholat itu tidak wajib. Termasuk orang yang suka memata-matai kaum muslimin untuk kepentingan orang kafir. Dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Tuntas sudah materi kita. Insya Allah kita akan sambung pada pembahasan berikutnya. Yaitu tentang dosa besar nomor 3. Sihir Bapak Ibu. Dan bagaimana cara terapinya. Insya Allah. Kita tutup. Semoga Allah meridhai amal ibadah kita. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.